Helen Adams Keller lahir pada 27 Juni 1880 dan meninggal pada 1 Juni 1968. Adalah seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Ia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees Women Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, the Lions Humanitarian Award, bahkan kisah hidupnya meraih 2 piala Oscar. Ia menulis artikel serta buku-buku terkenal, di antaranya The World I Live in the Story of My Life, yang menjadi literatur klasik di Amerika dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Ia berkeliling ke 30 negara untuk berbicara dengan para presiden, mengumpulkan dana untuk orang-orang buta dan tuli. Ia mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Blind. Helen Keller memiliki 2 saudara kandung dan saudara tiri. Ayahnya, Arthur Keller, pernah bekerja untuk Tuscumbia North Alabamian sebagai editor. Salah satu nenek moyangnya adalah guru tunarungu pertama di Swiss. Ketika dia lahir, Helen bisa melihat dan mendengar, tetapi dia terjangkit penyakit ketika dia berusia 19 bulan dan itu membuatnya tuli dan buta. Pada saat itu, penyakit itu diidentifikasi sebagai kongesti akut pada perut dan otak. Tetapi jika dianggap sebagai meningitis atau demam berdarah. Pada usia 7 tahun, dia telah belajar hidup dengan disabilitasnya sejak dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan lebih dari 60 tanda rumah. Keluarga Helen menghubungi Fairfield School for the Blind dan direkturnya meminta mantan siswa tunanetra di sekolah tersebut, Anne Sullivan, untuk menjadi instruktur Helen. Pada tahun 1887, Sullivan memulai mengajari Helen cara mengeja dengan tangannya. Anne memegang tangan Helen di bawah air dan dengan bahasa isyarat ia mengucapkan water pada tangan yang lain. Saat Helen memegang tanah, Anne mengucapkan land dan ini dilakukan sebanyak 30 kata per hari. Helen diajar membaca lewat finger spelling sampai mengerti apa maksudnya. Helen menulis, "Saya ingin hari yang terpenting di dalam seluruh hidup saya adalah saat guru saya, Anne Manfield Sullivan, datang pada saya." Dengan tekun, Anne mengejar Helen untuk berbicara lewat gerakan mulut, sehingga Helen berkata, "Hal terbaik dan terindah yang tidak dilihat atau disentuh oleh dunia adalah hal yang dirasakan di dalam hati." Ia belajar bahasa Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin lewat huruf Braille. Pada tahun 1914, Helen Keller berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, konselor, maupun dosen, terutama untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti dirinya. Dengan didampingi Anne Sullivan, dia juga mengunjungi para tentara di sekeliling Eropa yang terlibat Perang Dunia I. Untuk penyandang disabilitas, Keller disebut sebagai advokat mereka. Dia adalah seorang sosialis dan juga mendukung pengendalian kelahiran. Dia adalah salah satu pendiri Helen Keller International, sebuah organisasi yang meneliti nutrisi, penglihatan, dan kesehatan. Dia juga membantu dalam pendirian American Civil Liberties Union dari tahun 1909 hingga 1921. Dia menulis untuk mendukung dan berkampanye untuk kelas pekerja sejak dia menjadi anggota Partai Sosialis. Dia melakukan perjalanan ke lebih dari 40 negara, memberikan pidato motivasi kepada tunarungu. Dia bertemu dengan beberapa presiden Amerika Serikat, antaranya Grover Cleveland dan Lyndon Johnson. Dan dia berteman dekat dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Charlie Chaplin, Mark Twain, dan Alexander Graham Bell. Helen Keller menghadapi banyak tantangan, mulai dari ketidakmampuannya untuk mendengar atau berbicara yang membuat komunikasi menjadi sulit.
Dia harus belajar untuk persiapan kuliah, di mana Anne Sullivan tidak banyak membantu karena dia tidak bisa menerjemahkan ujian dan harus diterjemahkan ke dalam Braille. Anne juga harus menerjemahkan buku-buku Helen dan menafsirkan kuliahnya karena tidak semua mata kuliahnya ditulis dalam huruf Braille. Pada tahun 1923, Helen menjadi juru bicara bagi American Foundation for the Blind dan mengurus penggalangan dana, serta mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik bagi penderita keterbatasan fisik. Ketika Anne Sullivan meninggal pada tahun 1936, Helen tetap meneruskan pekerjaannya dengan didampingi Polly Thompson, seorang sekretaris dan teman Helen. Ia pun berkeliling dunia, memperjuangkan hak-hak para penyandang cacat. Setelah Polly Thompson meninggal pada tahun 1960, Helen dirawat oleh Winnie Corbally, perawat yang sebelumnya merawat Polly. Namun, kesehatan Helen yang mulai menurun membuatnya pensiun dan pekerjaan sebagai aktivis. Meski demikian, ia tetap terlibat dalam pengumpulan dana bagi kaum tunanetra melalui American Foundation for the Blind. Helen menghabiskan sebagian besar hari-hari terakhirnya di rumah setelah menderita stroke pada tahun 1961. Pada tahun 1964, Presiden Lyndon B. Johnson menganugerahkan kepadanya Presidential Medal of Freedom, salah satu dari 2 penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dia menjadi salah satu dari 2 penerima penghargaan sipil tertinggi di negara itu oleh Presiden Johnson. Dan dia juga terpilih ke National Women Hall of Fame pada tahun 1960. Helen Keller meninggal pada usia 87 tahun ketika sedang tidur di dalam rumahnya pada 1 Juni 1966 di Connecticut, hanya beberapa minggu menjelang ulang tahunnya yang ke-88. Jenazahnya dimakamkan di National Cathedral, Washington. Almarhumah dimakamkan bersebelahan dengan Anne Sullivan dan Polly Thompson. Dia dikenang karena keberaniannya terlepas dari semua rintangan yang dihadapi. Helen Keller International, sebuah organisasi nirlaba terkemuka di dunia yang didirikannya pada tahun 1915, dengan bangga melanjutkan warisannya sebagai seseorang yang peduli terhadap penyandang cacat dan tantangan di masyarakat. Helen Keller telah dihormati secara anumerta di berbagai negara di seluruh dunia. Pun dunia penuh dengan penderitaan harus bisa mengataminya. Ketahuilah, hal-hal terindah di dunia ini terkadang tak bisa terlihat dalam pandangan atau teraba dengan sentuhan. Mereka hanya dapat rasakan detik. Sendiri kita dapat melakukan sedikit, bersama-sama kita dapat melakukan begitu banyak. Hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya harus dirasakan dengan hati. Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tak melihat yang telah terbuka untuk kita.